Halo, dengan Hendra di sini. Kali ini kita akan mengerjakan soal mengenai pecahan. Jadi ada soal yang pecahan seperti ini, disuruh mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ini kan ada B, C, D, dan E. Jadi ada 4 nomor. Jadi intinya nanti sama. Intinya adalah kita sebelum mengurutkan harus menyamakan penyebutnya dulu. Nyebutnya. Nah, ini kita tulis. Ini B, ini C, D, dan E. Yang B ini 7/24, kemudian 3/6, kemudian 1/3, kemudian 3/8. Yang C ini 4/5, kemudian 7/10, kemudian 4/25, kemudian 7/15. Yang D 1/10, kemudian 9/40, kemudian 3/20, kemudian 6/30. Yang E 1/2, kemudian 2/5, kemudian 3/5, kemudian 4/5. Nah, dari 4 nomor ini kita ambil satu aja sebagai contoh. Nanti caranya akan sama, inti caranya akan sama. Kita ambil misalnya B. B ini kan 7/24, 3/6, 1/3, dan 3/8. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Sebentar. Kita samakan penyebutnya per berapa. Nah, setelah kita samakan penyebutnya, nanti akan mudah kelihatan mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar. Caranya gimana? Menyamakan penyebutnya adalah kita cari KPK dari angka-angka ini, 24, 6, 3, dan 8. Kita bisa gunakan pohon faktorial misalnya. Jadi ini 2, 12, 12 ini 2, 6 ini adalah 2 dan 3. Kemudian 6 itu 2 dikali 3, 3 itu 3, 8 itu 2 kali 4, 4, 2 pangkat 2. Nah, jadi udah kelihatan 24 ini faktorisasinya adalah 2 pangkat 3 kali 3, 6 itu 2 pangkat 3, 3 itu 3, dan 8 itu 2 pangkat 3. Nah, aturan untuk KPK adalah ketika ada angka yang sama, kita ambil yang terbesar dan kita kalikan semua angka yang muncul. Jadi kan ini adalah ada 2 pangkat 3. Nah, yang terbesar ada 2 pangkat 3. Jadi kita ambil 2 pangkat 3 dikalikan angka yang muncul semuanya berapa? 3, ada 3 kan? Tulis 3 sini, berarti sama dengan 8 dikalikan 3, sama dengan 24. Nah, jadi penyebutnya kita jadikan satu. Jadi satu angka 24 semuanya. 24, 24, 24. Nah, yang di angka di atasnya ini juga kita kalikan. Kalau yang pertama kan 7/24, 7/24 tetap. Jadi ini 7. Nah, yang ini 3/6. 3/6 ini jadi berapa? Hasilnya nanti X/24. Jadi 6 ini kan dikali 4 untuk menjadi 24. Nah, 3-nya juga dikalikan 4. Jadi sini adalah 12. Kemudian ini dikali 4 yang tadi. Kemudian yang 3 dikali berapa? Hasilnya 24. Ini dikalikan 8. Jadi di atasnya juga dikalikan 8. Ini 8. Kemudian 8 ini dikalikan 3, atasnya juga dikalikan 3. Berarti di sini adalah 9. Nah, jika sudah seperti ini, nah kalau sudah seperti ini kan akan mudah untuk mengurutkan. Jadi kita urutkan dari yang terkecil adalah 7/24, kemudian 8/4. Ini bentuk sederhananya adalah sepertiga. Kita tulis di sini sepertiga. Kemudian 9/24 ini bentuk sederhananya adalah 3/8. 3/8. Kemudian 12/24, bentuk sederhananya 3/6. 3/6. Jadi sini hasilnya adalah 7/12, ini 7/24, kemudian 1/3, kemudian 3/8,
kemudian 3 per 6. Maaf, yang ini bukan 3 per 8, ini 1 per 8. Jadi ini salah yang ini. Nah, ini 1 per 8. Kemudian kita ke nomor C. Dengan cara yang sama, kayak tadi juga. Jadi kita bisa menyamakan penyebutnya, sehingga kita bisa dengan mudah untuk menentukan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, yang B ini kan 5, 10, 25, dan 15. Ini faktorisasinya adalah 5. Ini 2 kali 5. Ini 5, 15 ini 2 dan 7. Kok 2 dan 7? Ya 15. Ini 15 sendiri. Nah, angka yang terbesar berapa yang muncul? Angka yang terbesar adalah 15. Pertama kita tulis 15. Angka yang sama ini 5. Kemudian 2. Nah, hasilnya adalah ini adalah 150. Nah, untuk yang B, jadi yang B ini kita penyebutnya kita samakan 150. 150, 150, kemudian 150. Nah, yang atasnya juga 5 kali berapa? Hasilnya 150. Ini 5 dikali 15. Ini 5 kali 30. Jadi atasnya juga ikut dikali 30. Berarti ini atasnya 120. Kemudian yang 7 per 10 ini dikali 15. Ini kali 15 jadi 105. Kemudian yang 4 per 25 itu dikalikan 6, jadi 4 kali 6 itu adalah 24. Kemudian 7 per 15 dikalikan 10, jadi ini 70. Nah, jadi yang paling kecil adalah kita urutkan. Pertama itu 24 per 150. Kemudian 70 per 150. Kemudian 105 per 150. Kemudian 120 per 150. Jadi di sini kita tulis 24 per 150 itu 4 per 25. Kemudian 70 per 50 itu 7 per 15. Kemudian 105 per 150 itu 7 per 25. Kemudian 120 per 100 itu 4 per 5. Ini untuk yang nomor C. Nah, untuk nomor-nomor selanjutnya masih sama, kita menyamakan penyebutnya dulu. Tapi nanti saya langsung aja ya nomor D dan E ini, jadi biar lebih mudah. Jadi yang nomor D ini kita samakan dulu penyebutnya jadi berapa. Sama kayak yang tadi, kita cari KPK-nya. Nah, yang nomor D ini ketemunya itu kita jadikan per 120. Ini 120, 120, 120. Nah, yang ini 120 dikalikan 12, ini berarti atasnya 12. Yang 9 per 40, 9 per 40 ini dikalikan 3, jadi 27 per 120. Yang 3 per 20 ini dikalikan 6, jadi 18. Kemudian di sini dikalikan 4, jadinya 24. Nah, kalau begini udah mudah. Jadi yang paling kecil adalah 12 per 120, kemudian 18 per 120, kemudian 24 per 120, kemudian 27 per 120. Nah, 12 per 120 itu berapa? 1 per 10. Kemudian 18 ini 3 per 20, 3 per 20. Kemudian 24 ini adalah 6 per 30. Kemudian 27 ini adalah 9 per 40. Kemudian untuk yang terakhir masih sama, kita samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan KPK tadi. Nah, ini sudah saya hitung, jadi penyebutnya menjadi per 20 semua. Kemudian yang di atasnya berarti
1/2 jadi titik-titik per 20, jadi atasnya itu dikali 10, ini jadi 10, kemudian 2/5 itu menjadi 8/20, 3/5 itu jadi 15/20. Oh maaf, ini bukan 3/5 ya, ini adalah 3/4, ini 3/4, 3/4 jadi 15/20, kemudian 4/5 itu jadi 16/20. Nah, jadi kita urutkan 8/20, kemudian 15/20, kemudian 16. Maaf, di sini harusnya 10 nih. 10/20, 8/20, 10/20, 15/20, dan terakhir 16/20. Jadi di sini 8/20 itu berapa? 2/5. Kemudian 10/20 itu berapa? 1/2. Kemudian 15/20 itu 3/4. 3/4. Kemudian 16/20 ini adalah 4/5. 4/5. Nah, ini adalah cara untuk mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar untuk bilangan pecahan.